dia ke laut. Naik sedikit. Masih tak jelas. Sudahlah. Patkai sang panglima pembasmi siluman negeri Tong kini berada di barak. Ia pun menggunakan ajian terawang untuk melihat keberadaan raksasa kera. Patkai mulai gentar karena badannya terlalu kecil untuk mengalahkan raksasa. Tiba-tiba datang Tuan Putri yang membuatnya harus pura-pura berani. Semua demi bangsa dan negara. Aku akan berada di luar hutan, membantu Panglima. Tak lama kemudian datanglah pengawal yang mengajak Panglima segera berangkat. Tuan Putri mengajak Patkai minum ciu sebelum berangkat. Patkai pun sengaja menghabiskan jatah Tuan Putri dan setelah itu ia pun pura-pura pusing lalu terjatuh. Yang padahal ia takut menghadapi kera raksasa. Tuan Putri pun memutuskan agar urusan menangkap monster diundur sampai Panglima siuman. Sebaiknya diundur. Beralih pada Wuching yang terus berlari tanpa henti. Keajaiban pun muncul karena kini ia sudah tiba di kota. Ketika melihat ada rombongan kaisar, Wuching pun langsung nyerocos mengatakan bahwa monster segera datang. Ia juga meminta masyarakat segera berlindung. Ternyata selama ini Wuching tak tahu wajah Kaisar Tong dan mengira orang tersebut adalah Tong Taichung yang padahal kini ia berada di ibu kota Saha. Jelas saja ia salah, bahkan kini ia kaget kemudian terjatuh lemas setelah tahu bahwa orang itu bukanlah Tong Taichung. Aku adalah Nur. Setelah sadar, Kaisar pun menjelaskan peta lokasi Chang'an yang ternyata masih sangat jauh dengan jarak kurang lebih 5.000 li. Kau berangkat dari sini, kau harus mendekati 2 gunung yang tinggi, maka tibalah kau di negeri Kaohsiung. Di antara mereka bertiga yang paling sial adalah Sun Gokong, karena sampai saat ini ia masih harus diputar otaknya memikirkan jawaban dari pertanyaan budak kebijaksanaan kemarin. Gokong pun memanggil budak karena ia merasa sudah tahu jawabannya. Salah. Memangnya dia punya istri muda? Wah, juga salah. Mengapa begitu? Karena jawaban mereka salah, budak pun mengatakan jawaban yang benar. Mendengar jawaban itu, Gokong pun emosi lalu ia mencoba menghancurkan pagoda dan hasilnya pun sia-sia. Menurut sang Buddha, pagoda ini amatlah sakti sehingga siapapun yang terkurung di sana tak akan bisa keluar kecuali memiliki kebijaksanaan dan dapat menjawab pertanyaannya. Bagaimana kau melepaskan kami? Dia harus memiliki kebijaksanaan besar agar dapat. Buddha pun mulai mengajukan pertanyaan untuk mereka, yaitu kuil apa yang paling banyak jumlahnya. Mereka bertiga spontan menjawab namun ternyata salah juga. Sampai akhirnya Buddha pun masuk kembali ke dalam lukisannya. Beralih pada Patkai di mana pagi harinya ia dibangunkan para prajurit untuk segera berangkat menangkap monster. Di tengah perjalanan, Patkai pun meminta semuanya istirahat lalu ia masuk ke dalam hutan sambil mondar-mandir memikirkan alasan yang tepat agar tidak jadi menangkap monster. Pura-pura kepala pusing. Aduh, aku perutku sakit sekali. Tiba-tiba muncullah Dewa Bumi yang melaporkan bahwa kera Loki telah meninggalkan hutan itu. Patkai pun gembira lalu meminta Dewa Bumi agar tidak mengatakan informasi ini pada siapapun. Jangan beritahu ini pada siapapun ya. Kabar bahwa Patkai telah berangkat membuat ketiga siluman gelisah. Mereka khawatir Patkai berhasil menangkap kera raksasa. Akhirnya siluman burung punya ide. Mereka akan menggunakan air untuk menjebak kera raksasa. Kera itu paling takut pada air. Celaka sungguh celaka karena mereka benar-benar tidak tahu akibat jika kera raksasa terkena air. Sejarahnya bermula dari ketika bumi kacau balau dan langit mulai runtuh. Lalu langit pun menurunkan air deras untuk menghukum makhluk yang ada di bumi. Saat itulah Dewi Nuwa muncul di mana ia melebur batuan untuk membentuk langit biru demi menyelamatkan makhluk hidup. Demi menyelamatkan makhluk hidup. Dalam misi ini Dewi Nuwa harus terbang ke ujung langit juga ujung samudra mencari 5 bongkah batu 5 warna. Setelah 49 hari ritual, batu 5 warna pun mulai terbentuk dan Dewi Nuwa berhasil membentuk langit biru.
Kehidupan di bumi pun mulai nampak. Sisa dari pecahan batu 5 warna jatuh tepat di atas gunung selatan. Batu itu lama-kelamaan berubah menjadi gorila raksasa, di mana jika kena air maka akan berubah menjadi naga yang sanggup menyemburkan api. Dan sialnya, ketiga siluman akan menggunakan air untuk menangkap kera raksasa itu. Hal ini menjadi malapetaka besar bagi kota Chang'an. Hindar dari bencana. Kembali lagi pada Patkai beserta rombongan kerajaan yang mulai berjalan. Patkai pun menghentikan perjalanan dan meminta semua pasukan tetap tinggal menjaga Tuan Putri. Sedangkan ia sendirian akan menangkap kera raksasa. Aku akan. Tuan Putri. Dan kalian pasti tahu bahwa ini hanyalah akal-akalan Patkai untuk mencari muka di depan Tuan Putri. Karena dia sudah tahu bahwa kera raksasa sudah tidak ada di sana. Aku akan menunggu. Pengawal. Siapa Panglima? Setelah berada di dalam hutan, Patkai pun membawa pisang. Tujuannya, ia akan mencari kera liar untuk ditangkapnya dan melaporkan pada kaisar bahwa itulah monster kera yang selama ini meresahkan warga. Kera kecil. Namun, sialnya, ia sama sekali tidak melihat kera berkeliaran. Akhirnya, Patkai pun menghabiskan pisang yang ia bawa dan tanpa sengaja ia melemparkan kulit pisang tepat mengenai siluman pohon. Dilihat dari para keriput, tahu tidak kera itu lari ke arah mana? Ternyata akal Patkai sungguh luar biasa. Tak berhasil mencari kera, ia pun membawa siluman pohon ke hadapan Tuan Putri dan mengatakan bahwa itulah siluman kera yang selama ini mereka cari. Tuan Putri pun heran karena sama sekali siluman itu tidak mirip dengan kera. Namun Patkai terus ngoceh meyakinkan Tuan Putri bahwa itu adalah siluman kera yang mengubah wujudnya. Bawa dia dan pukul 30 kali. Setelah itu Patkai pergi ke tepian danau karena di sana ia melihat siluman burung dan kawan-kawannya berada di atas sebuah perahu sambil menari-nari. Patkai menanyakan apa yang sedang mereka lakukan di sana, sampai akhirnya ia sadar bahwa mereka sedang memanggil kera raksasa menggunakan nyanyian semasa kecilnya. Patkai pun berusaha menghentikan mereka karena sangat bahaya jika kera raksasa sampai masuk ke dalam air. Aku tahu. Si Honglai pun mulai bernyanyi kembali memanggil kera raksasa. Lalu Patkai membentak mereka sampai pertarungan pun terjadi. Anehnya, tumben-tumbenan Patkai mampu bertarung cukup bagus, bahkan bisa membuat mereka kewalahan. Ketika sedang bertarung, datanglah kera Loki raksasa dari pinggir danau yang membuat pertarungan pun terhenti. Siluman burung menyuruh Honglai terus bernyanyi agar si kera semakin mendekat lalu tenggelam. Kera kecil! Teruskan denganmu, dia pasti terbalik tuan. Setelah kera tenggelam, tiga siluman pun sangat bahagia. Namun si Honglai terlihat marah karena dibohongi oleh ayahnya. Tak lama kemudian, dari dalam danau terlihat seekor naga dengan tubuh besar terbang keluar. Setelah terjadi, Patkai pun baru mengatakan pada mereka bahwa kera raksasa akan jadi naga setelah terkena air. Dan naga itu kini membanting perahu yang mereka tumpangi sampai mereka ngeracleng. Kini para panglima itu panik menghadap Tuan Putri. Dari sini Patkai ketahuan telah menangkap asal siluman demi menyombongkan diri. Tiba-tiba pengawal datang sambil mengatakan bahwa monster telah dekat dan menunggu perintah Tuan Putri. Monster itu semakin dekat. Mohon Tuan Putri memberikan keputusan. Semua panglima pengecut itu sepakat untuk strategi maju mundur, alias mereka akan mundur dulu, pura-pura ancang-ancang padahal mereka semua ketakutan. Keluarkan perintahku. Kita kembali ke Xianyang. Mendengar monster berubah jadi naga, Kaisar Tong sangat tertarik untuk segera menangkapnya. Ia pun memerintahkan para panglima asli kerajaan bahwa tanggal 15 bulan 8 harus sudah menangkap monster itu hidup-hidup. Selain itu, ia juga memerintahkan agar segera membangun panggung, mengundang para petinggi negara tetangga untuk menyaksikan pameran monster, agar ia bisa membuktikan pada dunia jika negeri Tong sangatlah hebat. Aku ingin menunjukkan betapa hebatnya negeri Tong ini. Beralih pada Gokong yang masih memikirkan jawaban dari pertanyaan Buddha kebijaksanaan. Tak lama kemudian, Buddha pun muncul untuk menanyakan jawaban mereka. Ketika Gokong menjawabnya, ternyata masih salah. Hah?
Kalau bicara yang benar, ha? Memang Bokong meminta Buddha mengajukan pertanyaan lainnya, yaitu bahwa di negeri Cina ada kuda yang tidak ditunggangi namun dilayani banyak orang. Setelah itu Buddha pun masuk kembali pada lukisannya sambil menunggu mereka memikirkan jawabannya. Kau pikir dirimu hebat? Sementara Patkai yang berhasil mengajak semua pasukan kembali ke Chang'an di perjalanan, ia berlagak seperti panglima sungguhan yang terus membaca kitab perang sambil memikirkan cara agar ia tidak jadi melawan monster. Patkai pun sangat besar hati karena dipandangi Tuan Putri yang mengaguminya. Sementara 3 siluman licik mereka berencana membuat Patkai akan bertarung mati-matian melawan kera raksasa. Ketika malam tiba, ketiga siluman menyamar menjadi Tuan Putri beserta para pelayannya dan kemudian memainkan alat musik. Karena berisik, Patkai pun keluar untuk memarahinya, namun ketika melihat itu adalah Tuan Putri, Patkai pun luluh lalu menggodanya. Kurang ajar siapa yang? Tuan Putri mengatakan bahwa ia sangat gelisah dan tak berani pulang ke istana sebelum berhasil menangkap monster tersebut. Ia pun mengatakan jika Patkai berhasil menangkap monster, maka ia akan bicara pada Kaisar untuk menikahi Patkai. Patkai si hidung belang, ia pun gembira dan menyanggupinya dengan syarat ia diizinkan merabat tangan Tuan Putri. Memeluk pinggang Tuan Putri juga mengajaknya ke kamar karena di sana sangatlah dingin. Bagaimana? Dia ingin merabat tanganku. Tidak. Masih ada yang kurang. Yang sebaiknya bicara di kamarku saja. Ayo ke kamarku saja. Esok harinya, Patkai bersemangat untuk menghadapi naga raksasa penyembur api yang kini menghancurkan gudang meriam mereka. Patkai memerintahkan para jenderal untuk menyerang dari sayap kiri dan kanan, mengepung naga tersebut, sedangkan ia nanti akan menghadapi dari depan. Memikirkan strategi ini selama 3 hari. Rencana Panglima benar-benar sempurna. Aku yakin. Tuan Putri pun sangat mengagumi kecerdasan Patkai dalam membuat strategi. Lalu Patkai menghampiri Tuan Putri sambil mengingatkan janji Tuan Putri semalam yang katanya akan menikahinya. Dari sini Tuan Putri bingung terhadap apa yang Patkai ucapkan. Akhirnya siluman burung memotong pembicaraan karena jika dibiarkan maka rahasia penyamarannya semalam bisa saja terbongkar. Akhirnya Patkai pun berangkat dengan meminta Tuan Putri membahas masalah ini setelah ia pulang nanti. Kita bicarakan rencana masa depan kita. Kini pasukan panah mulai menyerang dari sayap kiri. Namun semua panah yang dilontarkan tak ada satupun yang mampu melukai naga. Bahkan kini mereka kewalahan akibat anak panah yang balik menyerang pada mereka. Mendapat laporan tersebut, Patkai pun menyuruh pasukan sayap kanan untuk mulai bertindak. Lapor Panglima, serangan kedua siap dilaksanakan. Bagus. Terus amati. Siap Panglima.